Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dreki Akmal Paujan dengan NPM 10090324100. Jadi di sini saya akan memaparkan artikel yang sudah dibuat menjadi PPT yang berjudul Perubahan Makna dalam Bahasa Seiring Perkembangan Zaman. Selanjutnya ada abstrak. Perubahan makna dalam bahasa merupakan fenomena linguistik yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Makna kata yang awalnya memiliki satu pengertian dapat berubah, meluas, menyempit, atau bahkan mengalami pergeseran akibat berbagai faktor seperti perkembangan budaya, teknologi, dan interaksi sosial. Selanjutnya ada pendahuluan. Bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan ekspresi budaya. Sebagai sistem dinamis, bahasa terus berubah dengan perubahan zaman. Perkembangannya tersebut tidak hanya mencakup penambahan kosakata baru, tetapi melibatkan perubahan makna kata yang telah ada. Next, ada masih sama. Perubahan makna dalam bahasa dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti perluasan makna atau semantic broadening, penyempitan makna atau yang bisa disebut semantic narrowing, pergeseran makna atau semantic move, atau bahkan munculnya makna konotatif yang baru. Sebagai contoh, kata virus yang dulunya hanya merujuk pada mikroorganisme penyebab penyakit kini juga digunakan untuk menggunakan ancaman komputeris seperti virus komputer. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan makna seringkali terkait erat dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta pengaruh budaya worldwide. Oke, next. Oke, selanjutnya ada urgensi masalah. Perubahan makna dalam bahasa merupakan salah satu aspek penting yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan budaya, nilai-nilai dan identitas suatu bangsa. Seiring perkembangan zaman, perubahan makna dalam masyarakat terhadap perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Namun tanpa pemahaman yang mendalam, fenomena ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesalahpahaman dalam komunikasi, kehilangan makna asli suatu kata, atau bahkan terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Next ada bahasa, yaitu bahasa bersifat dinamis dan dapat berubah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik inner maupun eksternal. Internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi perubahan dalam struktur bahasa itu sendiri, sedangkan faktor eksternal mencakup perubahan sosial, budaya, dan perkembangan teknologi. Yule tahun 2010 menjelaskan bahwa perubahan makna dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu perluasan makna atau broadening, penyempitan makna atau narrowing, pergeseran makna atau semantic move, dan perubahan konotasi atau improvement dan projection. Selanjutnya ada ini metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji perubahan makna dalam bahasa Indonesia.
pendekatan ini untuk memahami fenomena perubahan makna secara mendalam, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampak terhadap masyarakat. Hasil dan analisis. Jadi penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama mengenai fenomena perubahan makna dalam bahasa Indonesia. Temuan tersebut dianalisisnya berdasarkan jenis-jenis perubahan makna atau faktor-faktor penyebabnya dan dampaknya terhadap masyarakat yang sangat luas. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.